Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan selamat untuk kembali melanjutkan aktivitas dan kegiatan hari ini. Karena itu mengawali perjalanan hidup hari ini, buka hati, Kristus bertahta melalui firman-Nya yang hendak kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, marilah berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu, supaya hidup ini semakin mencintai-Mu dan semakin yakin dan teguh perkara dan kedaulatan-Mu yang berlaku dengan baik dalam hidup kami. Kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu, berfirmanlah. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya siapkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa. Setelah beberapa waktu lamanya saya beristirahat karena saya sakit. Dan tidak ada hal yang sangat penting kami mau sampaikan selain puji Tuhan karena oleh perhatian, kasih, dukungan, dan doa dari majelis gereja dan segenap anggota jemaat, kami sekeluarga boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini, bahkan dinyatakan kami sudah sehat. Yang pasti saudara-saudara bahwa semua kita punya pengalaman-pengalaman hidup sejak dari tanggal 1 Januari sampai pada hari ini 30 Januari tahun 2021. Pengalaman-pengalaman tersebut pada pagi hari ini kita dijawab oleh firman Tuhan pada ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, segala perkara menunjuk pada segala sesuatu yang kita alami, entah itu baik, entah itu tidak baik, entah kita sehat, entah kita sakit, entah kita gagal, entah kita sukses, entah kita kekurangan, entah kita kelimpahan, dan lain-lain sebagainya. Dapat kutanggung adalah pengakuan yang begitu tegas bahwa pada diri setiap orang, dia tidaklah sendirian menjalani kehidupan ini. Tetapi ada pribadi di luar dirinya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan sumber keselamatan. Pribadi itu
menata dan mengatur alur perkara-perkara yang kita alami dalam hidup ini. Di dalam Dia, artinya secara terus-menerus mengajak kita untuk meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus bertindak dengan ajaib dalam hidup dan perkara-perkara hidup yang kita alami. Saudara-saudara, ketika saya sakit, banyak sekali orang bertanya, bahkan ketika observasi di rumah sakit, apa yang saya rasakan? Demam, penciuman hilang, perasa hilang, pusing, dan sebagainya. Saya mengatakan, saya tidak merasakan itu. Yang saya rasakan ialah batuk sejak tanggal 1 sampai tanggal 5, tetapi batuknya juga tidak terlalu seperti apa. Menurut saya batuknya biasa saja karena memang saya sering batuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya, suami dan anak-anak, sakit yang kami alami dengan sungguh-sungguh kami meyakini perkara itu hanya kami dapat tanggung di dalam Tuhan. Ketika Ketua Sinode Gereja Toraja dalam kesaksiannya mengatakan ketika dia sakit dan dibawa ke rumah sakit, dia meneteskan air mata dan dia mengatakan, apakah saya masih akan kembali ke rumah ini? Karena memang dia mengalami sakit yang luar biasa, tidak seperti apa yang saya rasakan. Dia mengalami bagaimana virus itu menggerogoti tubuhnya sampai dia lemah, harus dipasang O2, harus diinfus dan sebagainya. Saudara-saudara, karena itu marilah terus-menerus kita bersaksi secara pribadi tentang Allah yang hidup dalam hidup kita. Bahwa segala perkara memang benar-benar kita hanya bisa tanggung di dalam Dia Yesus yang memberi kekuatan. Kenapa saya mengatakan mari kita terus bersaksi tentang hal ini? Supaya dengan demikian kita jangan dikalahkan oleh ketakutan-ketakutan karena berbagai ancaman-ancaman hidup yang kita alami termasuk pandemi COVID-19. Tetapi biarkanlah kita bangkit dari semua perkara hidup yang kita alami itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan benteng hidup kita, dan Tuhan sumber keselamatan. Saudara-saudara, swab, vaksin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas adalah poin-poin atau hal-hal penting yang harus kita jalankan dan kita patuhi untuk terhindar dari virus corona. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memberi pesan kepada saya dan saudara-saudara.
untuk tetap yakin terhadap kedaulatan Tuhan yang berlaku sepanjang hidup ini. Mari saya dan saudara-saudara suap hati ini dengan firman Tuhan. Vaksin jiwa ini dengan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Mari tutup mulut ini dengan masker, dalam arti mari menutup mulut dari setiap perkataan-perkataan negatif. Mari mencuci tangan dalam arti terus-menerus berbagi berkat. Dan mari jaga jarak dalam arti jaga jarak hidup dengan setiap dosa. Saudara-saudara, tetap jaga diri untuk sehat. Jangan lupa pelihara firman Tuhan. Jangan abaikan doa. Jauhi dosa. Siap selalu untuk berbagi berkat dengan semua orang. Dan usahakan untuk selalu menghindari pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi bangun hidup ini dengan perkataan dan pikiran yang positif. Tuhan akan selalu berdaulat dalam hidup kita dan memberkati kita menjalani hidup ini. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh luar biasa mengatur hidup kami sehingga kami sudah boleh ada di hari yang ke-30 di bulan Januari. Dan lebih istimewa lagi pagi ini, Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan. Biarkan kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk segenap jemaat-Mu, jemaat Sion Penaja, mari Tuhan berkati dalam segala aktivitas kegiatan mereka hari ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Sukacita untuk berbagai berkat Tuhan disempurnakan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan. Majelis gereja dalam menata pelayanan Engkau beri hikmat dan akal budi. Pengurus OIG dalam merencanakan untuk rapat, Tuhan berkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk TNI Polri, para dokter, para medis. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Roh Kudus-Mu akan selalu menguatkan gereja-Mu. Bapa di sorga, pemutusan rantai COVID-19 dengan berbagai hal yang selalu kami laksanakan diberkati. Kami percaya ada waktu yang Tuhan siapkan, semuanya ini akan berakhir. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.